Oke, kita semua tahu ya, program pemerintah untuk nelayan itu seringkali terdengar sangat menjanjikan. Tapi di balik semua niat baik itu, selalu ada satu pertanyaan krusial. Apakah program ini benar-benar memberdayakan mereka? Atau jangan-jangan ini malah jadi bentuk dominasi baru? Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng program kampung nelayan ini. Ini dia pertanyaan sentral yang akan jadi pemandu kita sepanjang pembahasan ini. Setiap kali kita melihat detail program Kampung Nelayan Merah Putih, kita akan selalu kembali ke sini. Apakah janji pemberdayaan di atas kertas itu benar-benar terjadi di lapangan? Atau hanya sekedar retorika? Oke, sebelum kita menilai solusinya, penting banget buat kita untuk paham dulu akarnya. Masalahnya apa? Yuk kita lihat lebih dekat, gimana sih perjuangan sehari-hari yang dihadapi oleh komunitas nelayan kita di pesisir. Nah, banyak nelayan kita itu bisa dibilang terperangkap dalam apa yang disebut lingkaran setan. Coba bayangin, karena modalnya terbatas, teknologi yang dipakai jadi ketinggalan zaman. Akibatnya, hasil tangkapan ya gitu-gitu aja, yang berarti pendapatannya juga rendah. Nah, karena pendapatan rendah, mereka jadi makin susah dapat modal. Terus saja muter di situ. Sulit banget untuk keluar dari jerat kemiskinan ini. Oke, untuk memutus lingkaran setan tadi, muncullah program dari pemerintah yang namanya Kampung Nelayan Merah Putih. Mari kita lihat, apa aja sih janji-janji yang ditawarkan program ini? Kalau kita lihat di atas kertas, tujuannya ini kelihatan sempurna banget kan? Alurnya sangat logis, produktivitas ditingkatkan, harapannya pendapatan naik. Kalau pendapatan naik, kemiskinan berkurang, dan ujung-ujungnya tercapai kemandirian ekonomi. Wah, sebuah janji yang besar. Tapi pertanyaannya, apakah implementasinya di lapangan bisa semulus alur yang ideal ini? Sekarang, kita coba lakukan uji yang lebih mendalam. Anggap saja kita mau pakai kacamata khusus nih untuk melihat program ini, yaitu kacamata Sistem Ekonomi Pancasila. Kita mau cek, apakah program ini sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar ekonomi bangsa kita? Ujian pertama, keadilan sosial. Sebetulnya intinya sederhana banget. Kesejahteraan, kemakmuran, itu harus bisa dirasakan oleh semua orang. Bukan cuma dinikmati segelintir kelompok aja. Nggak boleh ada yang tertinggal. Nah, disinilah letak persimpangannya. Ada dua kemungkinan yang sangat kontras. Di satu sisi, potensinya luar biasa. Program ini bisa memberi akses sumber daya buat nelayan kecil yang tadinya nggak mungkin mereka dapatkan. Tapi, di sisi lain, ada resiko besar. Kalau distribusinya nggak merata, bantuan malah bisa jadi hanya dinikmati kelompok tertentu. Dan ini justru menciptakan ketimpangan sosial yang baru. Prinsip kedua yang kita pakai adalah asas kekeluargaan. Maksudnya, kegiatan ekonomi itu harusnya didasari semangat kerjasama, gotong royong, saling bantu. Bukan melulu soal kompetisi dan siapa yang paling kuat. Ekonomi itu usaha bersama. Dan ini dia nih, inti dari masalahnya. Apakah program ini benar-benar mendorong kerjasama, menciptakan ruang di mana para nelayan bisa duduk bareng, berdiskusi, dan menjadi mitra sejati? Atau program ini justru modelnya top-down, dari atas ke bawah, di mana nelayan hanya diposisikan sebagai penerima bantuan yang pasif, yang tinggal nurut aja? Disinilah letak penentuan antara pemberdayaan sejati dan dominasi terselubung. Isu partisipasi ini membawa kita ke level analisis yang lebih dalam lagi, yaitu soal relasi kuasa. Mari kita lihat dinamika antara negara, pasar, dan masyarakat. Dan di sini, pemikiran salah satu pendiri bangsa kita, Muhammad Hatta, tentang ekonomi kerakyatan menjadi sangat relevan. Bung Hatta punya visi yang sangat jelas. Beliau bilang, koperasi itu adalah sokoguru, pilar utama perekonomian kita. Dalam konteks nelayan, artinya apa? Artinya, nelayanlah yang seharusnya punya dan mengelola kekuatan ekonomi mereka secara bersama-sama, secara kolektif lewat koperasi, bukan sekedar jadi penerima bantuan atau buruh. Pertanyaan ini jadi sangat mendasar. Apakah program ini sedang berjalan di rel yang benar untuk membangun kemandirian nelayan sesuai dengan visi Hatta? Atau jangan-jangan tanpa sadar, program ini malah sedang membangun sebuah sistem ketergantungan baru, di mana nelayan jadi bergantung pada birokrasi dan bantuan negara? Coba kita petakan ya para pemainnya di sini. Idealnya peran negara itu kan sebagai fasilitator dan regulator, semacam wasit lah. Tapi risikonya besar sekali. Karena negara memegang sumber daya dan kewenangan, peran ini bisa dengan sangat mudah bergeser menjadi dominan. Kalau negara terlalu dominan, inisiatif masyarakat yang seharusnya jadi subjek ekonomi aktif malah bisa mati.
Jadi, ini dia kesimpulan krusialnya. Kalau partisipasi aktif dari nelayan sendiri itu lemah atau bahkan tidak ada, maka program sebagus apapun desainnya di atas kertas, ya kemungkinan besar tidak akan berkelanjutan. Ibaratnya membangun jembatan tapi fondasinya tidak melibatkan orang yang mau diseberangkan. Cepat atau lambat bisa runtuh. Oke, kita sudah banyak mengkritik dan menganalisis. Terus, solusinya gimana dong? Gimana caranya supaya program ini bisa lebih baik, bisa menjembatani antara cita-cita ideal dengan kenyataan yang ada di lapangan? Setidaknya ada 4 langkah strategis yang bisa ditempuh. Pertama, dan ini paling dasar, pastikan bantuan itu tepat sasaran. Kedua, jangan cuma kasih ikan, tapi perkuat koperasinya sebagai wadah kemandirian mereka. Ketiga, yang paling penting, libatkan nelayan di setiap tahapan, dari perencanaan sampai evaluasi. Dan terakhir, pastikan semua ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan laut, sumber kehidupan mereka. Pada akhirnya, yang dibutuhkan adalah sebuah pergeseran paradigma yang fundamental, dari melihat nelayan sebagai objek program yang diatur-atur, menjadi melihat mereka sebagai subjek pembangunan, menjadi nahkoda yang memegang kendali atas arah masa depan mereka sendiri. Nah, seluruh analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang saya rasa sangat relevan untuk direnungkan, terutama bagi kita yang mendalami ekonomi politik. Bisakah sebuah program yang dirancang dari atas ke bawah atau top-down benar-benar mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan yang esensinya justru tumbuh dari bawah ke atas atau bottom-up? Ini adalah sebuah paradoks yang menarik banget untuk kita diskusikan lebih lanjut.